bisa menggali banyak hal dari beliau. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, Bapak Adirman, silahkan bisa waktu dan saya persilakan. Baik, terima kasih banyak adik-adik semua, anak-anak semua, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti biasa kita ntar kasih banyak quiz, oke? So, siap-siap jawab quiznya di chat room. Jangan pakai voice. Kalau pakai voice tabrakan, nggak jelas. Terus siap-siap ketik-ketik di chat room ya. Panitia tolong monitor. Siapa yang bisa jawab quiznya dengan tepat dan dengan cepat, maka dia menjadi pemenang quiz untuk keadilan. Nanti satu orang menangnya satu kali aja ya. Di panitia tolong kirim daftar pemenang quiznya ke sekretaris saya, Eva. Insya Allah nanti kita akan transfer uangnya kepada para pemenang quiz, Rp50.000 tiap pemenang quiznya. Oke? Siap-siap ya, siap-siap ya. Siap-siap. Kita sebentar aja, nggak lama-lama. Bab pengantar dan 3 bab berikutnya, oke? Bab pengantar dulu. Dalam bab pengantar ini kita mau mengatakan bahwa pengalaman kita sebagai seorang praktisi, oke? Itu saat ini ada 3 disrupsi besar yang harus kita antisipasi. Yang pertama namanya disrupsi ruang. Itu tadi Mas Grega di Klaten, men. Saya di Jakarta. Ente di mana? Gua nggak ngerti dan ya acara di mana udah lupa nih acara di mana nggak ngerti dah. Jadi disrupsi ruang mengakibatkan, dan ini dipercepat oleh COVID, mengakibatkan kita sadar ternyata dengan teknologi yang ada kita bisa kerja work from anywhere, bener gak? Kantor saya yang masuk cuma 2 orang piket untuk kalau ada paket datang, ada segala macam. Yang lain semua ada yang kerja di Majalengka, ada yang kerja di Banjarmasin, udah mencar-mencar semua pas saat COVID ini. So ini penting banget, work from anywhere, disrupsi ruang. Ruang itu menjadi buat kita nothing lah, benar gak? Karena kita bisa terus berhubungan dengan orang walaupun ruangannya beda-beda. Yang kedua, disrupsi informasi. Saat ini setiap orang mempunyai akses yang sama untuk mengakses informasi apapun yang dia mau, benar gak? Itu sebabnya pemerintah dan sebagainya itu kesulitan karena misalnya aja kayak mengenai informasi dari pemerintah Saudi mengenai umroh, mengenai haji, pemerintah belum apa-apa di WA Group udah nyebar kemana-mana bahwa haji itu begini keputusan. Ini cepet banget karena semua informasi itu ada di handphone kita. Pemerintah kan harus pakai birokrasi, mesti datang ke sini, informasi yang sini, informasi ada resmi-resmi gitu kan. Kita nggak ada resmi-resmian, men. Colongan langsung WA sebar, nggak keruan. Sehingga akibatnya dengan adanya disrupsi informasi ini, kita susah bohong. Bener nggak? Kalau ente bohong gampang banget kesebarnya, reputasi ente hancur. Bener nggak? Oke. Jadi hal ini mendorong kita untuk berbisnis secara syariah. Karena kalau ente tipu-tipu, udah deh beres, ente itu disebarin kemana-mana sama orang. Bener nggak? Yang ketiga, disrupsi bahasa. Saat ini berkembang banyak sekali aplikasi, sehingga kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, nggak apa-apa, karena ada aplikasinya membuat instant translation. Nggak bisa bahasa Cina, nggak apa-apa, karena ada aplikasinya. Bahasa Jepang, bahasa segala macam, benar ya? Sehingga kita ini, sekarang ini, masa bodoh banget mengenai bahasa, karena ada aplikasi yang bisa menerjemahkan secara instan bahasa-bahasa lain. Karena 3 disrupsi ini, maka 3 hal yang ingin kita share untuk pagi hari ini. Oke, yang pertama. Kalau ente mau berhasil jadi bisnis, menjadi praktisi ekonomi syariah, nomor 1. Kita sudah harus mulai menggunakan pendekatan kenyamanan. Kita udah nggak bisa lagi pakai pendekatan halal haram. Misteri tentang syariah udah hilang. Karena orang yang bukan ahli syariah pun sekarang bisa mencari informasi tentang syariah halal haram itu dengan disrupsi informasi. Dia bisa Google aja udah ketahuan deh, benar nggak? Crypto money halal apa haram, cari-cari aja sendiri, benar nggak? Sehingga yang pertama, Jalaluddin Rumi mengatakan, beyond right and wrong, kata Jalaluddin Rumi, there is a field. Let's meet at that field. Kata Jalaluddin Rumi,
lebih dari sekedar halal haram, lebih dari sekedar benar atau salah. Itu ada satu lapangan di sono. Kita ketemu di lapangan itu aja yuk, kata Jalur Rumi. Lapangan apa itu? Lapangan kebajikan, lapangan kebaikan. Nah, ini men. Jadi kita harus buat nyaman orang untuk melakukan ekonomi syariah. Itu sebagai praktisi begitu. Sahabat Rasulullah SAW, biar ente ngerti nih. Urwah al-Bariki. Urwah al-Bariki waktu itu di Madinah itu ada orang-orang dari luar kota, para pedagang, bawa ternak-ternaknya masuk ke Madinah. Kayak dulu lah waktu Idul Adha kan ada pedagang-pedagang luar kota bawa kambing, bawa sapi masuk ke kota kan. Nah ini kayak gitu juga. Ada pedagang-pedagang bawa ternaknya mau dijual di Madinah. Rasulullah SAW memanggil Urwah. Urwah, ini bawa satu dinar, beliin satu kambing, kata Rasul. Maka Urwah pergi menemui para pedagang tersebut. Oleh Urwah bukannya pedagang itu disuruh masuk Islam, bukannya didakwahin, bukannya diceramahin, bukan men. Apa yang dilakukan oleh Urwah? Urwah membuat para pedagang itu nyaman, merasa feel at home, merasa seperti old brothers yang udah lama, seperti saudara sendiri. Benar nggak? Pokoknya udah asik banget ngobrol sama Urwah. Nyaman dah. Itu barang-barangnya kagak ada yang dicela sama Urwah, malah dipuji-puji, ini kambingnya cakep apa segala macam begitu. Walhasil karena pedagang-pedagang itu merasa nyaman, merasa senang dengan Urwah. Waktu Urwah kasih 1 dinar, yang itu adalah harga 1 ekor kambing, itu pedagang ngasih 2 ekor. Nah, ini men. Karena apa? Karena dia merasa nyaman, enak ngomong sama Urwah, enak. Sebagai orang pendatang ke kota Madinah, lalu dibuat nyaman oleh Urwah, merasa seperti di rumah sendiri, merasa seperti ngomong sama saudara sendiri, nyaman. Jadi waktu dikasih 1 dinar, itu orang nggak ngasih 1 ekor kambing, itu orang ngasih 2 ekor kambing. Urwah pulang, di tengah jalan ketemu orang. Orangnya mau beli kambingnya Urwah. Dijual sama Urwah 1 ekor, harganya 1 dinar. Ketemu Rasul. Urwah lapor, ya Rasul, ini kambing pesananmu 1 ekor, dan ini uangnya 1 dinar aku kembalikan padamu. Rasul kaget, bagaimana caranya nih Urwah? Katanya. Diceritain sama Urwah, dan Rasul mendoakan mudah-mudahan Allah memberkahi seluruh transaksi bisnis Urwah. Ini poin pertama nih, buat adik-adik semua nih, buat anak-anak semua nih. Kita harus buat orang lain nyaman dalam berhubungan dengan kita sebagai praktisi ekonomi syariah. We like to do business with people we like. Kita suka untuk melakukan bisnis dengan orang yang kita suka. Dalam kitab-kitab tasawuf disebutkan, the best feeling of happiness is when you are happy because you have made someone else happy. Perasaan bahagia yang paling baik itu adalah ketika kita merasa bahagia setelah kita menolong orang lain. Nah, dalam hadis kutsinya disebut, siap-siap, gocap pertama, siap-siap. Dalam hadis kutsinya disebut, amalan yang paling cepat langsung sampai kepadaku, kata Allah, adalah ketika engkau memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang, titik, gocap. Memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang, titik. Ini men. Ente syariah, tapi jangan buat orang takut sama ente. Bener gak? Nggak asik syariah yang model ngomel-ngomel gitu. Haram. Semua orang lu bilang haram. Bener gak? Nggak enjoy hidup, men. Coba kita sebagai praktisi ekonomi syariah, kita enjoy, men. Kita tunjukkan bahwa kita menikmati hidup sebagai praktisi ekonomi syariah. Benar gak? Jangan ente memperlihatkan ente sebagai praktisi ekonomi syariah menjadi orang yang kaku, menjadi orang yang serba nggak enjoy gitu. Seperti kayak ente punya beban, punya tekanan untuk selalu istiqomah dalam syariah. Nggak begitu, man. Istiqomah itu enjoy. Benar gak? Jadi ente harus buat enjoy. If you enjoy yourself, dan orang akan ikutan enjoy sama ente, orang akan nyaman. Nih, bab 1. Oke. Bab 2. Nggak cukup kita cuma ngasih kenyamanan doang sebagai praktisi ekonomi syariah kepada orang-orang lain. Tapi kita juga harus kasih value added. Benar kan? Apa poinnya? Ekonomi syariah halal haram, bikin nyaman. Tapi nggak ada value added-nya. Nah, ngapain orang? Nggak suka lah. Paling orang sekali beli doang karena ya syarat lah untuk supaya jangan dibilangin anti ekonomi syariah, benar nggak? Habis itu dia nggak mau beli lagi karena nggak ada value added-nya. Abdurrahman bin Auf, oke?
Waktu itu datang ke Madinah bawa 1000 ekor onta. Bawa 1000 ekor onta. Madinah gempar. Madinah gempar. Ada 1000 ekor onta datang ke Madinah. Lebih gempar lagi, Abdurrahman bin Auf mengumumkan kepada orang yang udah ngumpul ramai itu bahwa aku akan jual onta ini tanpa untung sepeser pun. Nah, gempar duluan. Ramai orang udah ngumpul mau beliin ontanya Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena 1000 onta aja udah buat gempar. Kedua, Abdurrahman bin Auf kasih pengumuman bahwa dia akan jual ontanya tanpa untung sepeser pun. Dari mana untungnya Abdurrahman bin Auf? Ini value added, man, value added. Abdurrahman bin Auf untungnya dari jualan tali kekang onta. Tali kekang ontanya dibuat unik sama Abdurrahman bin Auf. Ini acara kita nih, ini sebenarnya kita lagi universitas apa sih nih? Di mana sih nih? Acaranya, Bos? Undip, Pak. Undip Semarang. Oke. Nah, misalnya ente dari Undip Semarang kan, ente jalan-jalan ke Bali, ente beli ini tanda cindera mata dari Bali. Biar kata harganya mahalan dikit, ente beli. Ente umroh misalnya, bener nggak, dari Semarang. Ente beli kenang-kenangan umroh, bener nggak? Walaupun made in China juga, bener nggak? Tapi walaupun harganya mahal, ente beli juga karena unik. Atau ente jalan-jalan ke Paris, ente beli Eiffel kecil, bener nggak? Walaupun made in China juga, bener nggak? Tapi walaupun harganya mahal, ente beli juga. Kenapa? Karena keunikannya. Begitu juga Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf jual tali kekang onta yang unik. 1 dirham harganya. Padahal tali kekang nggak pernah jual. Bener nggak? Kita beli sapi, beli kambing, beli apa juga nggak pernah ada harganya tali kekang. Bener nggak? Sehingga dalam tiap penjualan 1 onta itu, Abdurrahman bin Auf ambil untungnya 1 dirham dari penjualan tali kekang onta. Bukan dari keuntungan jual onta. Bener nggak? Apa yang kejadian? Itu ontanya 1000-1000-nya laku. Dalam waktu 1 hari, Abdurrahman bin Auf mendapat keuntungan 1000 dirham. Bukan dari keuntungan jual onta, tapi dari keuntungan jual tali kekang onta yang unik itu. Value added. Ekonomi syariah bukan saja harus membuat orang nyaman, tapi juga ekonomi syariah harus memberikan value added. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, siap-siap gocap. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ... gocap. Hal jazaul ihsan illal ... Dan tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan kecuali akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah. Kita transaksi bisnis, kita kerja sebagai praktisi, kita kasih value added, kita kasih kebaikan. Tenang aja, men. Nggak usah bilang salary not up, little to me. Nggak usah. Tenang aja, men. Ada Allah yang lihat semua. Benar nggak? Setiap kebajikan yang kita lakukan akan dibalas oleh kebajikan juga oleh Allah. Benar nggak? Inilah yang Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, gocap berikutnya, khairun nas anfa'uhum ... khairun nas anfa'uhum ... sebaik-baik manusia ada yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia lain. Nah, value added kalau ekonomi syariah, kalau kita sebagai praktisi ekonomi syariah bisa memberikan kenyamanan bagi orang yang melakukan transaksi muamalah sama kita bisa memberikan value added, ya orang pasti milik kita dong. Benar nggak? Bab 3 terakhir nih, habis bab 3. Selain kita berikan kenyamanan, selain kita berikan value added, yang ketiga, lu kagak usah nunggu sampai lu jadi jagoan. Lu kagak usah nunggu sampai lu sempurna, nggak usah, man. Do it now. Benar ya? Kaidah fikihnya berbunyi, siap-siap gocap lagi. Kaidah fikihnya berbunyi, mala yudraku kulluhu la yudraku ... Mala yudraku kulluhu la yudraku ... Kalau engkau tidak bisa melakukan kebaikan itu 100%, maka jangan engkau tinggalkan kebaikan itu 100%. Benar nggak? Lakuin aja sekarang. Bisanya apa? Udah lakuin dah. Lu jangan tunggu ngaji lu lancar baru lu baca Quran. Bener gak? Ngaji aja biar kata ya tak. Bener gak? Biar kata lu ngajinya masih terbata-bata. Ngaji aja lama-lama juga lancar. Ngerti gak?
Ente waktu masuk Undip pertama kali emang ente ngerti jadi mahasiswa kayak apa? Bener gak? Kagak kan? Jalanin aja hidup. Lama-lama ngerti juga. Habis itu 4 tahun lulus. Bener gak? Udah lakuin aja, men. Nggak usah nunggu sempurna. Nggak usah nunggu itu bacaan tajwid ente bener. Baru ente sholat. Ngapain? Biar katanya bacaan ente masih ngalhamdulillah, ngerobil ngalamin, ngaropane rokim. Nggak apa-apa. Hajar aja, men. Allah Maha tahu. Bener gak kita? Kita bukan orang Arab, bener nggak? Bahwa kita terus belajar supaya tahsin makin lama makin bagus bacanya, iya. Tapi itu nggak berarti kita kagak mulai sholat. Sholat aja yang wajib kan sholat, bukan tahsin. Bener nggak? Ngerti nggak? Udah, men. Mulai aja sekarang. Lo mau nunggu apa lagi? Kalau mulai, bener nggak? Bahwa dalam awal-awal kita mulai itu ada kesulitan sana sini, biasa aja, men. Namanya juga hidup, bener gak? Awal-awalnya pasti susah, bener gak? Allah mengatakan dalam Al-Quran, siap-siap gocap. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri titik. Ini, men, setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan, berbarengan dengan itu ada kemudahan. Jalanin aja hidup. Makanya para ulama orang-orang tasawuf dalam kitab-kitab tasawuf itu diajarkan, kalau engkau mengeluh akan teriknya sinar matahari di siang hari, sabar aja. Bentar lagi juga malam, benar nggak? Apabila engkau mengeluh akan gelap dan dinginnya malam hari, sabar aja. Bentar lagi juga pagi, benar nggak? Kalau ente cuma ngeluh-ngeluh doang, ya nggak apa-apa. Life goes on. Bumi muter terus. Orang lain berjalan hidup sebagaimana biasanya. Ente habisin umur ngeluh-ngeluh terus, benar nggak? Tapi kalau ente bisa memanfaatkan teriknya matahari, ente jemur baju, bajunya jadi kering, benar nggak? Ente jualan es dawet, ente dapat duit, laku es dawetnya. Malam hari gitu juga, kalau lu ngeluh aja terus. Sampai kagak tidur, lu ngeluh aja terus, benar nggak? Kagak ada kemajuan juga, kagak dia berubah juga, bumi jalannya terus, life goes on, bener nggak? Tapi kalau ente bisa manfaatkan, ente jual udang jahe, ente jual udang ubu, ente jual kopi, ente jual teh, ente jual selimut, bener nggak? Ente dapat manfaat dari dingin dan gelapnya malam, dapat duit, jadi bisnis, bener nggak? Nah, ini poin penutup kita sebagai praktisi. Ente cukuplah, jangan ngeluh-ngeluh sama orang. Orang yang ente jadi tempat curcol itu dia juga lagi pening, tahu gak? Dia lagi pening juga. Lu pening, dia pening, ya udah kacau. Mendingan lu ngeluh aja sama Allah, bener gak? Habis itu lu jalanin aja, senyumin aja, hidup tuh senyumin aja. Udah sampai kita dulu lah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali Pak Abdurrahman ini. Tadi konsepnya juga rame ini. Wah, ini susah banget buat ngelihatnya. Nanti tapi nggak cuman dijawab-jawab yang berduit aja ya. Kalau misalnya teman-teman mau ada yang tanya, silahkan nih. Ini mumpung kita bisa berinteraksi. Kalau ada yang ingin tanyakan terkait dengan praktik, mungkin kasus-kasus yang lagi happening, bisa juga nih kita Pak Abdurrahman gitu. Silahkan kalau teman-teman yang ingin berdiskusikan gitu. Cara raise hand langsung, on mic, menyampaikan langsung. Ya. Mungkin saya mengawali dulu nih Pak. Tadi kan etika-etikanya ini sudah ada nih. Etika kalau kita mau jadi praktisi ekonomi syariah. Terus kalau misalkan Pak, gimana caranya kita itu bisa memiliki kemampuan Pak yang bisa disaing atau dibutuhkan di bidang ekonomi syariah di lapangan Pak? Yang pertama, pokoknya lu mulai aja dah. Kalau kagak mulai kagak bisa. Mulai aja, ente mau ngapain, pokoknya mulai aja dulu dah. Yakin aja, pede aja, bismillah. Itu rezeki itu nunggu di luar sono. Tapi lu nggak keluar-keluar, bagaimana bisa dapat rezeki? Pernah ini nggak kawinan di Semarang, kawinan bagaimana caranya? Kalau di Jakarta kan kawinan tuh makanan ditaruh prasmanan gitu, bener nggak? Ntar kita ngantri sendiri, itu bener, sama kan? Sama. Nah, makanan segitu banyaknya di pesta itu, pesta kawinan, segitu banyaknya makanan, dijembrengin makanan.
Tapi lu duduk doang. Emang bisa datang sendiri tuh makanan? Kagak kan? Lah rezeki gitu juga. Ini udah dijembrengin sama Allah rezeki. Bener gak? Lalu ngurung diri aja di dalam zikir-zikir terus. Sholat-sholat terus. Ya kagak datang tuh rezeki. Bener gak? Sama persis kayak kita kawinan, men. Makanan udah dijembrengin. Udah dipersilahkan ngambil. Lalu duduk aja situ. Saya kayaknya ini nih nggak ada yang merhatiin saya. Saya kayaknya yang ngundang ini nggak ikhlas ngundang saya. Saya dicuekin. Masa saya harus ngambil sendiri sih? Saya malu. Gimana malu? Aturan mainnya emang lu mesti ikutan ngambil. Bukan aturan mainnya lu disodorin, kecuali lu VIP. Lain perkara tuh, tempat duduknya sendiri, dikasih makanan sendiri, bener ya? Level-level tertentu, level-level wali, level-level lain. Kita mah level orang biasa. Sono kerja dah. Yang pertama, bener ya? Yang kedua, be unique. Unique, man. Saya nih, yang lulusan IPB kayak saya banyak banget, yang lulusan UI kayak saya, FUI banyak banget. Yang lulusan Boston, yang lulusan European University kayak saya banyak banget, man. Nggak bakal ngetop kayak begini saya. Kalau saya nggak ngambil ekonomi syariah, bener ya? Ada banyak jagoan ekonomi konvensional. Ngapain, bener ya? Jadi aja ekonomi syariah. Jadi unik. Karena unik jadi jagoan. Bener ya? Gitu, man. Ini yang kedua unik. Yang pertama tadi ingat ya? Yang pertama nih, lu mulai sekarang. Mulai aja. Yang kedua, lu unik. Jadi orang lihatnya lain nih, bener ya? Nah, yang ketiga, kita harus istiqomah. Al-Qur'annya mengatakan siap gocap kalau bisa. Gocap. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau telah bertekad, engkau telah berikhtiar sungguh-sungguh, fatawakkal 'ala Allah, maka berserah dirilah engkau kepada titik-titik. Berserah dirilah engkau kepada titik-titik. Itu, men. Bahwa hidup itu up and down nggak apa-apa, tenang aja. Rasulullah SAW mengatakan ada dosa-dosa yang bisa gugur karena pahala sholat kita, ada dosa-dosa yang bisa gugur karena pahala sedekah kita, ada dosa-dosa yang bisa gugur karena pahala haji kita, tapi ada dosa yang hanya bisa gugur karena kecapean kita, kelelahan kita, kepenatan kita, jerih payah kita dalam mencari rezeki. Udah, men. Jalanin aja hidup dah. Oke. Udah back to you. Kayaknya nggak ada pertanyaan nih. Kan udah bisa jawab semua. Berarti semuanya udah pada ngerti. Oke. Ya, Pak. So, ini ada yang tanya nih, Pak. Ada nggak buku rekomendasi untuk jadi bahan bacaan generasi muda, Pak? Wah, banyak banget. Lu cari aja sendiri dah. Saya termasuk orang yang suka baca. Saya baca segala macam buku, jadi udah lupa buku apa. Baca aja buku. Siapapun yang nulis, baca aja, bener nggak? Baca buku-buku rujukan-rujukan dari ilmu-ilmu Islam. Juga baca buku rujukan dari ilmu-ilmu lain. Karena pada dasarnya semua ilmu itu adalah ilmunya Allah. Bener. Kalau ada orang yang ngajarin untuk buat ngaco bukunya, bener nggak? Misalnya, bagaimana cara mencuri yang baik. Itu nggak apa-apa ente baca. Supaya ente tahu bagaimana caranya, obatnya. Supaya ngelawan ilmu orang yang mencuri yang baik, benar nggak? Kita bicara ini, if you understand the other perspective, then you know how to deal with it, benar ya? Jadi bacalah segala macam buku, insya Allah. Udah, jangan ragu-ragu deh, please deh. Yakin aja. Oke? Sekarang udah jam 10 lewat, kita akhiri sampai sini aja. Anak-anak semua, saya sangat bangga sama kalian. Kalianlah pemimpin masa depan dunia, insya Allah. Thank you semuanya. Jangan lupa kirim daftar pemenang quiz ke Eva. Eva nanti akan transfer ke satu rekening aja ya. Satu rekening nanti. Satu rekening itu ya panitia yang supaya nyebarin. Kalau enggak, Eva punya anak 2 orang tuh. Kasihan dia ntar capek kalau suruh ngirimin satu-satu. Oke. Thank you. Foto bersama ya, Pak. Ayo. Teman-teman bisa nyalain kamera semua. Yuk kita foto bersama senak yuk. Oke, kita foto bersama. Siap ya semuanya? Ya, akan 3 kali ya nanti fotonya. Oke, siap semuanya? 1, 2, 3. Yuk, sekali lagi yang baru on kamera bisa join. Yuk, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, terakhir ya. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih saya ucapkan ya kepada Abdurrahman Karim atas waktunya dan kesempatannya menyampaikan materi ke kita semua. Semoga apa yang disampaikan ini bisa manfaat gitu buat teman-teman semuanya, khususnya yang mau jadi praktisi ataupun yang mau bergelut di bidang ekonomi syariah gitu, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Thank you. Ya, Assalamualaikum. Pamit semuanya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi sudah disampaikan tadi untuk penyampaian materi dari Pak Abdurrahman Karim selaku pembicara kedua, dan yang pertama tadi Mas Geget Kalabuana. Sudah ada sesi tanya jawab juga, sudah dilangsungkan. Maka dengan begitu berakhirlah sesi kita untuk coaching klinik Milnas 2021 bidang praktisi pada kesempatan pagi hari ini seperti itu. Dan tidak lupa kami mengingatkan bahwa acara ini Milnas 2021 yang diselenggarakan oleh FOSE bekerjasama dan disupport dengan Bank Syariah Indonesia sekaligus juga dengan Badan Wakaf Al-Quran. Oke, mungkin itu dulu dari saya dan juga untuk sesi kali ini. Terima kasih kembali saya sampaikan kepada para pemateri, Mas Geget Kalabuana, kemudian Pak Abdurrahman Karim, dan juga tidak lupa teman-teman semua yang mengikuti agenda ini dari awal hingga pagi hari ini. Untuk itu, saya, Yamal Dhani, sebagai moderator dan juga mewakili panitia semuanya, menyampaikan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini masih banyak kesalahan dan kekurangan yang kami sampaikan, maupun terlihat maupun yang tidak terlihat. Kami menunggu teman-teman semua untuk terus mengikuti agenda Temilnas selanjutnya hingga penutupan acara nanti. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf, semoga semuanya bermanfaat. Saya Yamal Dhani sebagai moderator mundur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.